Pertama, keberangkatan. Hari ini adalah hari yang begitu cerah sekali, hari yang begitu indah karena cuaca yang sangat mendukung, dan di hari ini juga Hero dan teman-temannya berangkat untuk melakukan tugas kuliah mereka yang memang sudah dijadwalkan hari ini. Sebenarnya mereka ada beberapa orang yang akan ditempatkan di desa yang sama, tapi harus dibagi lagi menjadi beberapa kelompok sehingga tinggallah mereka berlima sedangkan kelompok yang lain ada yang berjumlah 6 dan 7 orang. Sebenarnya mereka akan berangkat bersama, tapi sayang sekali saat berada di jalan Hero dan teman-temannya ternyata tertinggal dari temannya yang lain sehingga membuat mereka tidak bisa menyusul yang lain. Aduh gimana dong ini? Ternyata kita semua kesiangan loh. Pasti teman-teman kita yang lain sudah pada berangkat. Lair kebingungan dan terlihat kesal karena mereka semua kesiangan. Ya mau bagaimana lagi dong? Kita kan tadi malam sudah menyalakan alarm yang memang seharusnya berbunyi tadi pagi pukul 5. Tapi entah bagaimana malah kita sama sekali tidak ada yang bangun dan kita juga harus telat. Aldi tidak menyalahkan siapapun karena mereka semua memang salah. Tidak ada yang bangun sama sekali dan mereka semua tertidur dengan lelap. Jadi mereka harus mencari sendiri alamatnya. Mungkin saja mereka akan pergi secepat mungkin agar tidak lagi terlambat. Sudahlah tidak apa-apa, kita kan bisa cari sendiri. Toh kita semua ditempatkan di desa yang berbeda dengan yang lain kan? Jadi kita tetap akan berangkat sendiri kan? Hero menenangkan mereka agar tidak bingung. Ya sudah kalau begitu kita berangkat sekarang saja dan kita akan menyusul mereka secepatnya. Lagian kita akan tahu alamatnya, nanti di jalan kita bisa tanya sama orang kan? Diki akhirnya ikut bicara. Seperti biasa mereka akan berpamitan kepada Nek Ngah saat akan berangkat kemanapun. Kali ini mereka akan pergi cukup jauh dan akan pulang setelah beberapa bulan karena ini juga tugas kuliah yang harus mereka selesaikan juga. Nek Ngah juga akan selalu mendoakan mereka berlima agar selalu dilindungi dan akan selalu baik-baik saja. Nek Ngah berharap nanti saat pulang mereka akan baik-baik saja dan pulang dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Kalian sudah mau berangkat? Tanya Nek Ngah kepada Hero dan teman-temannya. Ya nenek, ini kita akan berangkat sekarang juga. Doakan semoga saja kita bisa sampai tujuan dengan selamat dan di sana kita selalu terlindungi. Sambil mencium tangan Nek Ngah. Tanpa diminta nenek pasti akan selalu mendoakan kalian semua. Lalu apa kalian sudah bilang juga sama Sari kalau kalian akan pergi jauh selama berbulan-bulan? Nek Ngah menanyakan tentang Sari. Tentu saja sudah Nek, tapi kali ini Sari tidak bisa ikut kita karena dia juga punya urusan di Gunung Larangan. Katanya nanti dia pasti akan menyusul kita walaupun tidak tahu kapan. Jawab Laya sedikit kecewa. Ya sudah tidak apa-apa, nenek yakin pasti Sari akan secepatnya menyusul kalian. Sambil mengelus pundak Laya, mereka semua tersenyum sambil melihat ke arah Nek Ngah. Satu persatu di antara mereka semua mulai masuk ke dalam mobil dan siap untuk berangkat. Nek Ngah kembali mengingatkan agar mereka tetap hati-hati dan terus waspada. Tempat mereka KKN kali ini memang cukup jauh dari rumah Nenek Ngah karena memakan waktu sampai lebih dari 4 jam perjalanan. Jadi mereka sebenarnya sangat sedih sekali kalau harus meninggalkan Nek Ngah selama itu di tempat yang sangat jauh. Tapi itu juga agar mereka mendapatkan pengalaman baru dan bisa mendapatkan ilmu baru juga. Jadi mau tidak mau harus tetap menjalankan tugasnya walaupun jauh dan berat. Di dalam perjalanan mereka semua begitu bersemangat karena sudah tidak sabar ingin segera sampai dan menikmati pedesaan yang begitu indah. Karena orang-orang bilang desa yang akan mereka datangi ini memang tempat yang begitu indah bahkan banyak yang menyebut seperti surga dunia. Apa sih nama desanya? Kok aku bisa lupa ya? Tanya Usna kepada temannya. Desa Babakan atau apa ya? Kok aku juga lupa sih? Coba tanya dulu di grup biar kita gak salah masuk desa nantinya. Apalagi kita kan belum pernah ke sana sama sekali. Aldi ingin memastikan. Mereka akhirnya mencari informasi, dan memang benar desa yang akan mereka kunjungi itu bernama Desa Babakan. Karena Hiru telah bertanya kepada teman grupnya, walaupun yang menjawab hanya satu orang tapi mereka sudah sangat yakin. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju desa yang tadi dikatakan oleh Aldi. Perjalanan yang cukup jauh dan cukup memakan waktu membuat mereka sangat lelah. Apalagi mereka juga tidak tahu pasti di mana letak desa itu berada dan bagaimana kondisi desa itu.
Mereka hanya bisa mengikuti GPS yang telah terpasang di mobil Heru untuk menunjukkan arah agar mereka tidak tersesat nantinya, dan karena perjalanan yang ditempuh sangatlah jauh, akhirnya Heru dan teman-temannya memutuskan untuk setiap jam bergantian yang menyetir agar tidak mengantuk nantinya. Perjalanan mereka kali ini juga ternyata tidak berjalan terlalu mulus karena sepanjang perjalanan hujan deras menghampiri mereka. Jalannya terlihat begitu licin dan mereka juga tidak bisa menghubungi tim yang lain. Setelah menempuh perjalanan selama 4 jam lebih, mereka belum juga sampai di desa Babakan dan mereka juga sama sekali tidak tahu di mana letak desa Babakan itu berada. Hujannya deras banget lagi. Gimana dong ini? Apakah kita harus menunggu sampai mereka memberikan kita kabar di mana letak desa itu? Sedangkan sampai saat ini belum ada satupun tim lain yang menghubungi kita kan? Usna terlihat sangat cemas sekali. Bagaimana tidak cemas? Mereka baru pertama kali menginjakkan kaki di sini dan sampai sekarang belum ada yang memberitahu mereka di mana letak persisnya desa itu. Apalagi hujan seperti ini tidak ada pengendara yang lewat sama sekali di sana. Kenapa jalannya sepi sekali ya? Aldi bertanya-tanya. Namanya juga di desa, apalagi saat hujan seperti ini ya pasti sepilah. Beda sama di kota, walaupun hujan angin juga jalanan gak ada sepinya. Jawab Diki sambil tertawa. Ya juga sih. Coba kalian lihat deh. Itu di sana seperti ada nenek-nenek loh. Aldi menunjuk ke depan. Dia melihat seorang nenek tua renta yang sedang berjalan di tengah guyuran hujan. Nenek itu sepertinya tahu desa yang mereka maksud karena tidak mungkin dia orang jauh sedangkan dia berjalan kaki. Mana sih? Mana ada nenek-nenek? Layar celingukan sambil mencari keberadaan si nenek. Dan benar saja si nenek sekarang sudah berada tepat di depan mobil mereka dan akan segera melewati mobil milik Heru. Mereka tersenyum senang karena akhirnya bertemu dengan seseorang yang bisa mereka tanyai di mana letak desa Babakan. Kalian semua tunggu di sini biar aku yang turun untuk bertanya sama si nenek. Nanti aku akan kembali lagi masuk ke dalam dan kita bisa segera sampai. Ujar Heru sebelum turun dari dalam mobil. Dia turun dan mendekati si nenek. Heru memberikan payung yang ada di tangannya agar si nenek tidak lagi kehujanan, bahkan dia juga menawari si nenek untuk menumpang kepada mereka dan akan diantarkan sampai rumahnya. Maaf nenek, saya mau tanya boleh? Sambil menundukkan kepalanya. Apa yang akan kamu tanyakan? Jawabnya ketus. Ini nenek, saya mau tanya di mana ya letak desa Babakan? Karena saya dan teman-teman saya akan ke sana. Dia akhirnya bertanya, apa kamu bukan orang sini? Nenek itu malah kembali bertanya kepada Heru. Betul nenek, kita bukan orang sini dan kita berasal dari kota. Kita ada kepentingan di sana nenek. Apa nenek tahu di mana letak desa itu? Tanya Heru untuk kedua kalinya. Nenek tua itu memejamkan mata dan dia berlaku sangat aneh sekali di hadapan Heru. Tapi dia tidak mau berpikir sesuatu yang negatif dulu, apalagi ini baru pertama kali mereka datang ke tempat itu bahkan tidak mengenal siapapun di sana. Kalian lurus saja di sana, lalu ada jalan sangat kecil dari tanah. Kalian lewat sana dan ikuti terus jalan itu karena nanti jalan itu yang akan mengantarkan kalian ke desa Babakan. Sambil menunjuk ke belakang jalan yang tadi telah dia lewati. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak nenek karena telah membantu saya. Oh ya, ini ada payung untuk nenek agar tidak kehujanan. Sambil menyerahkan payung yang ada di tangannya. Tapi ternyata nenek itu langsung menolak payung yang diberikan oleh Heru dengan wajah tanpa ekspresi. Sepertinya dia memang tidak ingin menerima pemberian sesuatu dari orang asing. Tidak perlu, cepatlah ke sana, saya mau pergi. Dan dia langsung berjalan meninggalkan Heru. Heru hanya bisa diam saja, bahkan dia melongo melihat tingkah sang nenek. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya melihat kepergian si nenek sambil kebingungan. Setelah itu, Heru kembali lagi masuk ke dalam mobil untuk menemui temannya. Kok si nenek diam saja dan langsung pergi sih? Apa dia tidak kedinginan gitu? Aldi bertanya-tanya. Sudahlah, biarkan saja. Yang penting kita sudah punya niat baik untuk si nenek. Ayo kita berangkat sekarang agar kita bisa segera istirahat. Ujar Heru sambil menyalakan lagi mobilnya. Dia kembali mengemudi mobil yang tadinya dikemudikan oleh Diki, jadi sekarang mereka kembali bergantian lagi untuk menyetir mobil itu. Heru lalu mengikuti arahan dari nenek tadi sampai akhirnya dia berada di pertigaan yang tadi ditunjuk oleh si nenek.
Dan benar saja di sana ada jalan yang masih tanah. Dibandingkan dengan dua jalan lainnya dia berbeda sendiri karena jalan yang lain sudah beraspal. Mau tidak mau dia harus lewat sana seperti yang dikatakan oleh si nenek tadi. Yakin kamu jalannya ini? Kok aku kayak nggak yakin gitu sih karena dua jalan yang lain bagus kok ini beda sendiri sih? Usna tidak yakin. Yakin kok, tadi si nenek sendiri yang bilang kalau kita harus lewat jalan yang bertanah dan memang benar ini jalannya. Sudahlah kalian tenang saja nanti kita pasti akan sampai kok. Heru mencoba untuk meyakinkan. Saat mereka memasuki kawasan itu, jalannya memang penuh dengan tanah dan membuat mobil Heru sampai kotor. Mereka tidak ada pilihan lain karena hanya jalan itu yang ditunjuk oleh si nenek. Dan kalau lewat jalan lain takutnya mereka akan tersesat. Apalagi tidak ada lagi manusia yang lewat sana. Becek banget ya jalannya. Mana masih hujan lagi. Lair melihat keluar. Udahlah kita tidak boleh mengeluh terus seperti itu. Yang penting kita bisa sampai dengan selamat saja sudah sangat alhamdulillah kok. Ujar Aldi yang tidak ingin Laya terus saja mengeluh. Mobil itu berjalan semakin masuk ke dalam dan jalan di sana juga semakin sempit bahkan hanya cukup untuk satu mobil saja. Kalaupun ada motor yang lewat juga harus berhenti dulu karena jalannya tidak akan cukup. Semakin berjalan ke depan mereka juga semakin merasa tidak nyaman karena sepanjang perjalanan tidak ada orang sama sekali. Bahkan sekarang mereka memasuki area pemakaman, di sana memang penuh dengan makam sekarang. Kok makam sih? Yakin gak kalau kita tidak salah jalan? Usna juga merasa was-was. Tapi saat mereka kembali berjalan, ternyata di belakang pemakaman itu memang benar-benar ada banyak sekali rumah. Mungkin itulah yang dinamakan desa Babakan yang menjadi tujuan mereka. Alhamdulillah ternyata kita tidak salah jalan. Itu kalian lihat sendiri di sana ada banyak rumah warga loh. Mungkin saja itu desa Babakan. Heru tersenyum senang. Seketika wajah tegang mereka semua kini telah berubah menjadi senyuman kebahagiaan. Mereka sangat senang sekali setelah melihat rumah warga itu. Dan benar saja saat semakin dekat memang ada gapura ucapan selamat datang desa Babakan. Tulisan itu juga terpampang nyata di gapura itu. Kedua, keanehan. Heru melihat sekeliling dan menemukan kalau hari sudah sangat siang. Mereka juga bahkan tidak menemukan sinyal sama sekali di desa itu. Dan benar saja setelah masuk ke dalam ternyata memang mereka sudah disambut oleh beberapa warga yang ada di sana. Mungkin memang mereka sudah tahu kalau Heru dan teman-temannya akan datang ke sana untuk melakukan tugas kuliahnya. Para warga yang ada di desa Babakan tersenyum senang sambil menatap Heru dan yang lain. Wah, mereka semua terlihat sangat baik sekali ya. Semoga saja kita bisa betah tinggal di sini. Usna berdoa. Karena bagaimanapun mereka sama sekali belum pernah datang ke sana dan juga tidak tahu seperti apa orang-orang yang tinggal di desa Babakan apakah mereka semua baik atau tidak. Amin, semoga kita juga betah dan semua warga bisa menerima kedatangan kita dengan baik, ujar Diki. Tapi berbeda dengan Heru karena dia masih tetap fokus menatap ke depan dan tidak bicara sama sekali. Entah apa yang ada di dalam pikiran Heru saat ini, apakah dia merasakan sesuatu atau mungkin dia takut karena desa ini berada di sekitar pemakaman. Bahkan nanti kemanapun mereka pergi harus melewati makam. Saat sampai di sana, Heru dan teman-temannya turun dari dalam mobil. Mereka hanya membawa tas ransel yang memang sudah berada di punggung mereka. Sedangkan koper dan yang lain masih berada di dalam mobil dan sengaja tidak diambil dulu sebelum mereka sampai di tempat yang akan mereka tinggali. Selamat datang di desa kami. Apakah kalian para mahasiswa yang akan melakukan KKN di desa kami? Tanya salah satu warga. Benar Pak, kita mahasiswa itu. Jawab Aldi dengan sopan. Bagaimana perjalanan kalian sampai ke sini? Apakah ada kesulitan? Maaf kalau memang desa ini sangat terpencil dan jauh dari keramaian. Inilah desa kami yaitu desa Babakan. Mereka menyambut Heru dan teman-temannya dengan sangat baik. Alhamdulillah perjalanan kita lancar Pak. Tadi kita memang sempat kebingungan karena tidak ada yang lewat sama sekali. Sedangkan kita tidak tahu di mana letak desa Babakan. Untung saja ada nenek-nenek yang memberitahu kita semua. Diki menceritakan tentang perjalanan mereka tadi. Sedangkan saat ini Heru masih saja diam tanpa bicara sama sekali. Entah apa yang dia pikirkan. Atau mungkin saja Heru merasa tidak nyaman karena dia telah melihat sesuatu di sana.
tapi dia sama sekali tidak memberitahu teman-teman yang lain. Kalau begitu mari kita antarkan ke rumah yang akan kalian tempati, kalian naik mobil saja tidak apa-apa, nanti biar diparkir di depan ruang saja ya mobilnya. Ujarnya memberitahu. Baik Pak, jawab mereka. Lalu Heru dan teman-temannya berjalan mengikuti si bapak sedangkan Aldi mengemudi mobilnya karena tidak mungkin kalau ditinggal begitu saja di tempat itu. Desa itu terlihat biasa saja dan sama seperti desa yang lain. Tapi memang lebih indah saat berada di desa tempat Nenek Ngah tinggal karena di sana ada pemandangan yang begitu indah. Tidak hanya itu karena di sana juga mereka bisa jalan-jalan setiap pagi untuk menikmati keindahan alam di sana. Sesampainya di depan rumah, bapak itu mempersilahkan Heru dan teman-temannya untuk masuk ke dalam agar bisa menikmati waktu istirahat di sana. Heru dan teman-temannya pasti merasa sangat lelah sekali setelah perjalanan yang begitu lama sekali. Ini rumahnya, kalian bisa tinggal di sini selama kalian mau. Ini adalah rumah kepala desa, tapi dia sudah pindah jadi rumah ini kosong. Dia memberitahu. Mereka melihat rumah itu dan juga melihat sekeliling. Rumah itu terlihat cukup nyaman dan bagus. Lalu mereka masuk ke dalam rumah itu sambil mengucapkan salam. Terlihat di dalam hanya ada 2 kamar tidur dan cukup untuk mereka seperti di rumah Nek Ngah. Rumah ini sudah kami bersihkan jadi kalian tinggal istirahat saja. Nanti sore saya akan datang ke sini lagi untuk memberikan makanan untuk kalian semua. Sekarang istirahat dulu saja ya. Ujarnya sambil berpamitan. Setelah kepergian si bapak, Heru baru mau menceritakan apa saja yang dia rasakan saat pertama kali masuk ke dalam desa itu. Heru juga merasakan ada aura yang cukup besar di sana. Kamu kenapa diam saja sih Heru? Tanya Aldi sambil menurunkan barang mereka yang ada di dalam mobil. Entah kenapa ya aku merasakan sesuatu yang aneh saat masuk ke dalam desa ini. Aku merasakan ada aura hitam yang sangat pekat yang ada di hutan ini. Sepertinya karena desa ini berada di sebelah makam kali ya. Dia mencoba untuk berpikir sesuatu yang positif. Iya kali. Ya sudah kalau begitu sekarang kita beres-beres aja dulu supaya nanti kita bisa istirahat sampai sore. Ajak Aldi. Laya merasakan sesuatu. Sepertinya dia sangat ingin sekali buang air kecil. Tapi mereka belum tahu di mana kamar mandinya yang bisa mereka gunakan nantinya. Aku mau ke kamar mandi nih. Ayo dong Usna temenin aku. Aku takut nih. Sambil memegang perutnya. Usna berjalan dan setuju dengan keinginan Laya. Mereka mencari kamar mandi di dalam rumah itu, tapi tidak menemukannya sama sekali. Jadi Usna dan Laya kembali ke depan untuk bertanya kepada teman laki-laki mereka. Kok nggak ada kamar mandi ya? Terus gimana dong? Tanya Laya yang memang sudah tidak tahan. Lo masak sih? Biasanya kalau di dalam tidak ada kamar mandi pasti di luar deh. Ayo kita periksa dulu. Ajak Heru. Mereka berjalan ke belakang dan memang benar tidak ada kamar mandi sama sekali di dalam rumah itu. Lalu Heru mencoba untuk membuka pintu belakang yang berada dekat dengan dapur. Di sana terlihat ada sumur dan juga ada kamar mandi juga. Ternyata memang benar kalau kamar mandi berada di luar. Tuh kan apa aku bilang pasti kamar mandinya berada di luar, ujar Heru. Ya nggak seru banget sih kalau kamar mandinya ada di luar. Kalau kita pengen ke kamar mandi pas malam gimana dong masak harus ditahan sampai pagi sih? Mau keluar juga pasti takut lah. Laya merasa tidak nyaman. Udah tenang saja, nanti kalau pengen ke kamar mandi malam tinggal bangunkan aku saja. Nanti aku pasti akan temenin sampai selesai. Aldi menenangkan Laya. Dan karena sudah tidak tahan lagi akhirnya Laya masuk ke dalam kamar mandi. Satu hal lagi yang membuat dia kesal yaitu air yang akan mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari harus menimba dulu. Desa itu terlihat sangat sepi dan sunyi walaupun di sana ada banyak sekali warga yang tinggal. Tapi dari tadi seperti tidak ada penghuninya sama sekali bahkan tidak ada suara orang beraktivitas. Sepi sekali ya desa ini. Aku rasa memang mereka sangat cocok sekali untuk tinggal di sini karena tempatnya terpencil dan jauh dari jalan raya sehingga tidak menimbulkan suara yang bising. Ujar Laya di dalam kamar mandi. Saat keluar, Laya tidak sengaja melihat seorang wanita yang berdiri sambil memperhatikan dia. Tapi saat Laya menatapnya, dia malah langsung pergi dari sana bahkan berlari. Siapa perempuan itu? Kenapa dia malah pergi? Tapi biarkan sajalah mungkin saja dia warga sini dan mau melihat kedatangan kita selaku orang baru.
ujarnya yang tidak terlalu ambil pusing. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu dan sekarang hari telah berganti menjadi malam. Kini mereka sudah merasa sangat lapar sekali dan memutuskan untuk mencari makan. Tadi bukannya bapak itu bilang akan mengantarkan makanan untuk kita ya? Tapi kenapa sampai sekarang dia belum juga datang ya? Aldi bertanya-tanya. Kita keluar saja yuk, lagi pula aku juga pengen melihat kondisi desa ini saat malam hari. Ajak Diki. Akhirnya mereka keluar dan membuka pintu, tanpa disangka ternyata saat malam hari desa ini terlihat sangat menyeramkan sekali, bahkan dipenuhi dengan kabut yang bisa menambah kesan horor di desa itu. Kok bisa seram banget seperti ini sih? Aku kira kalau malam akan ramai atau masih banyak orang berkumpul gitu biar kita bisa lebih dekat dengan orang-orang yang ada di sini. Aldi melihat sekeliling. Tidak lama setelah itu, bapak-bapak yang mengantarkan mereka ke rumah itu datang sambil membawa rantang. Sepertinya itu adalah makanan untuk Heru dan teman-temannya. Mereka tersenyum senang karena memang perutnya terasa sangat lapar sekali. Maaf karena saya telah membuat kalian menunggu lama, tapi ini memang masakannya baru saja matang dan memang masih sangat hangat sekali. Silahkan dimakan. Dia menyodorkan rantang itu. Terima kasih banyak Pak Heru menyambutnya dengan senyuman. Oh iya Pak, apakah saat malam hari memang desa ini sangat sepi sekali seperti ini ya? Karena saya melihat dari tadi bahkan tidak ada orang sama sekali yang lewat ataupun suara orang yang sedang berkumpul seperti biasanya. Aldi memberanikan diri untuk bertanya. Memang di desa Babakan ini tidak suka dengan keramaian, jadi saya juga mau mengingatkan kepada kalian agar tidak terlalu bersuara dengan keras atau bahkan memutar musik keras. Karena kita dari dulu lebih suka ketenangan. Dia menjelaskan. Sedangkan Heru dan teman-temannya hanya bisa mengangguk dan mau menerima apapun peraturan yang dibuat oleh desa Babakan. Karena di sana mereka adalah tamu yang harus mengikuti peraturan yang dibuat oleh sang tuan rumah. Saat sedang melihat ke sekitar rumah itu, Laya lagi-lagi melihat gadis itu di dalam kegelapan. Masih sama seperti tadi, dia hanya diam saja tanpa bicara ataupun bergerak sama sekali. Bahkan baju yang digunakan juga sama. Maaf Pak, kalau saya boleh tahu gadis itu siapa ya? Karena saya sudah 2 kali melihat dia. Sambil menunjuk gadis itu. Tapi saat semua orang melihat ke arah yang ditunjuk oleh Laya, mereka sama sekali tidak melihat apapun dan hanya melihat pohon saja di sana. Mana sih Laya? Orang gak ada siapa-siapa kok di sana. Aldi memberitahu Laya. Loh kok hilang lagi sih? Siapa ya dia sebenarnya? Karena tadi juga seperti itu dia tiba-tiba menghilang begitu saja setelah aku lihat. Lair mulai bingung. Tapi di dalam hatinya dia juga merasa sangat penasaran sekali dan ingin tahu siapa sebenarnya perempuan itu. Tapi si bapak juga terlihat aneh dan sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu. Mungkin yang kamu lihat adalah Fitri. Kalau kalian bertemu dengan dia, tolong jangan pernah percaya dengan ucapannya karena warga sini semuanya tahu kalau Fitri itu sedikit gila karena dia telah ditinggal mati oleh calon suaminya dan semenjak itu dia sering berkeliaran di kampung ini setiap hari. Jadi tidak perlu dipikiran. Dia menjelaskan semuanya kepada Heru dan teman-temannya. Ketiga, siapa sebenarnya Fitri? Mendengar itu mereka semua terlihat kaget dan juga kasihan saat mendengar nasib yang telah dialami oleh Fitri. Tidak menyangka ada manusia yang bernasib seburuk itu bahkan sampai terganggu jiwanya. Pasti dia sampai tidak kuat menahan beban hidupnya. Apa itu benar, Pak? Tapi memang dia terlihat sangat aneh. Jawab Laya yang kaget. Ya, sudah sekarang kalian cepat masuk rumah saja dan jangan sampai dia mendekati kalian. Karena akhir-akhir ini dia itu terlihat sangat berbahaya karena sering mengamuk tanpa sebab. Takutnya nanti kalian akan diamuk sama dia kan gak enak. Ujar bapak itu menyuruh Heru dan teman-temannya masuk ke dalam rumah. Maaf Pak, apa dia tidak punya keluarga sehingga dia berkeliaran seperti itu sampai membahayakan banyak orang? Heru yang merasa penasaran akhirnya bertanya. Ada sih, dia tinggal sama neneknya yang memang sudah sangat tua sekali. Jadi neneknya juga tidak bisa mengurus dia, sedangkan kedua orang tuanya sudah lama meninggal dunia. Pria paruh baya itu menjelaskan kepada Heru dan teman-temannya. Mereka hanya bisa menganggukkan kepalanya tanda mengerti dengan apa yang dikatakan oleh bapak itu.
Jadi Hero dan teman-temannya memilih untuk kembali ke dalam rumah untuk makan karena mereka juga terlihat sangat lapar sekali. Setelah bapak itu pergi, mereka langsung membuka bungkusan yang berisi makanan itu. Saat dibuka makanan itu terlihat sangat enak karena baunya juga membuat perut mereka semakin merasa lapar saja. Kayaknya enak nih makanannya, Diki mencium bau makanan itu. Udah ayo kita makan sekarang, katanya tadi kalian semua lapar kan? Setelah itu kan kita bisa istirahat dulu sampai besok pagi. Heru menyuruh mereka semua untuk makan. Oh ya, kita setelah ini kan bisa mengerjakan beberapa tugas kita, laporan dan lain-lain kan? Jadi nanti tugas kita tidak akan numpuk. Aldi mengingat kalau tugas mereka memang sangat banyak. Ide bagus itu, ayo sekarang kita makan. Laya membuka makannya. Setelah itu mereka semua makan dengan sangat lahap sekali karena memang perutnya sangat lapar. Mereka baru makan tadi pagi sebelum berangkat ke desa Babakan, sedangkan tadi siang hanya makan cemilan yang memang mereka bawa sendiri dari rumah untuk bekal saat di dalam mobil. Setelah makan, Laya malah ingin pergi ke kamar mandi. Dia sangat malas karena kamar mandinya berada di luar rumah, tapi dia seperti sudah tidak tahan lagi untuk menahan rasa ingin buang air kecil. Kamu kenapa, Laya? Tanya Usna yang melihat gerak-gerik Laya. Aku pengen ke kamar mandi lagi nih, anterin aku lagi ya. Pinta Laya kepada Usna. Ayo deh. Usna langsung berdiri. Mereka berdua pergi ke kamar mandi dan Usna menunggu di depan pintu belakang rumah. Jadi Laya pergi ke kamar mandi sendirian. Dia memang berani dan tidak berpikir yang aneh-aneh. Aduh, untung saja aku punya teman yang semuanya baik. Jadi mau nganterin aku kalau mau ke kamar mandi. Coba saja kalau mereka tidak mau mengantarkan aku ke kamar mandi, bisa langsung pulang aku. Ujar Laya sambil menuntaskan hajatnya. Saat dia akan keluar dari dalam kamar mandi, tiba-tiba dia melihat ada sesuatu yang sedang duduk di pojokan kamar mandi, dan itu membuat Laya benar-benar kaget, bahkan dia langsung meloncat ingin keluar dari dalam kamar mandi. Apa itu? Teriak Ayu dengan sangat keras. Dia ternyata melihat sosok yang begitu menyeramkan. Wajahnya tertutup rambut yang begitu panjang sedangkan tubuhnya semua berwarna hitam, kukunya pun hitam dan sangat panjang. Tentu saja Laya merasa sangat ketakutan sekali setelah melihat kejadian seperti itu. Sedangkan Usna yang mendengar Laya berteriak langsung menghampiri Laya untuk menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Laya sehingga dia bisa berteriak seperti itu. Ada apa, Laya? Apa yang kamu lihat? Tanya Usna yang penasaran. Udah ayo kita masuk saja ke dalam sekarang. Nanti saja aku ceritakan semuanya sama kamu. Yang penting sekarang ayo kita masuk dulu. Ajak Laya. Mendengar ucapan dari Laya itu membuat Usna berspekulasi dan dia pasti sangat paham betul apa yang telah dialami oleh Laya saat dia berada di dalam kamar mandi tadi. Tapi Usna hanya diam saja dan mengikuti Laya untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah teman mereka yang lain menatap Usna dan Laya dengan tatapan aneh karena mereka melihat Laya dan Usna hanya diam saja, tidak seperti biasanya yang selalu saja bercerita apa yang telah mereka alami. Kalian kenapa diam saja seperti itu? Tanya Aldi. Tidak apa-apa kok. Ya sudah kalau begitu aku ke kamar saja dulu ya. Aku rasanya seperti tidak enak badan nih. Laya berpamitan kepada teman-temannya. Loh, memangnya kamu kenapa, Laya? Kalau ada apa-apa kamu cerita saja, jangan diam seperti itu, nanti kamu malah sakit sendiri. Ujar Usna yang melihat Laya bertingkah aneh. Tidak Usna, badan aku tuh rasanya sakit semua dan aku pengen cepat-cepat tidur. Kalian kerjakan itu dulu ya. Ujarnya lalu berjalan untuk masuk ke dalam kamar. Usna dan yang lain pun hanya bisa diam saja dan melihat kepergian Laya dari hadapan mereka. Mungkin saja memang Laya merasa tidak enak badan karena dia kelelahan setelah menempuh perjalanan yang memang sangat jauh itu.